Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicah Purwati, mahasiswi PGRI UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12020901118. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah seni rupa yang ditugaskan sebagai tugas ujian akhir semester. Seperti apa videonya? Simak video berikut ini. Selamat menonton teman-teman. Hari ini pembagian rapot di SD Purwanti Kencana. Sarah datang untuk membawa rapot putri bungsunya, Arunika. Arunika Yumna. Di sini, Bu. Sarah pun menerima rapot putrinya. Senyumnya luntur tatkala melihat hasil belajar putrinya. Ini anak yang cerdas, Bu. Tapi akhir-akhir ini prestasi belajarnya menurun. Kalau biasanya ia paling rajin membuat tugas, tapi sekarang sering terlambat. Sarah sedih dan terkejut. Ia pikir Arunika tidak ada masalah dalam belajar karena ia tak tampak mengeluh dan tidak cerita. Namun setelah mendengar langsung dari Miss Green, ia baru sadar bahwa putrinya mempunyai masalah belajar. Sampai jumpa, Ibu. Terima kasih atas bimbingannya terhadap anak saya. Wassalamualaikum. Sarah pun pulang dengan sedikit kecewa, bukan karena nilai Arunika yang turun, tetapi karena Aruni mulai berubah dan tertutup darinya. Rakai, adikmu mana? Arumi lagi ada di kamarnya, Bu. Dari tadi dia sibuk mulu di kamarnya. Oke, Raka akan panggil ya. Oh, tidak usah. Ibu saja yang ke kamar Aruni. Sarah akhirnya menemui Aruni di kamarnya. Tampak Aruni sedang duduk dengan wajah yang terlihat cemas. Aruni, Ibu sudah melihat nilaimu, Nak. Boleh Ibu bicara sebentar? Ibu akan memarahiku kan karena nilaiku turun? Tentu tidak. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Ayo ke ruang tamu yuk. Ibu ingin menceritakan sebuah kisah yang menarik padamu dan kakakmu. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu, kalau begitu. Sarah pun menceritakan kisah yang menarik di ruang tamu kepada kedua anaknya. Ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang raja dan para sahabatnya. Wow, sepertinya seru sekali, Bu. Ayo cerita. Semangat banget sih, Dek. Baiklah, Syahdan, ada seekor singa yang tinggal di sebuah hutan yang lokasinya tidak begitu jauh dari jalan yang biasa dilalui manusia. Singa ini mempunyai 3 sahabat, yaitu seekor serigala, burung, dan seekor jakal. Mereka bertiga setiap hari makan dari hasil buronan si singa tersebut. Suatu hari, ada segerombolan pengembala yang lewat jalan tersebut bersama segerombolan unta. Kemudian ada satu unta yang tinggal dan ia tersesat hingga masuk ke kandang singa. Singa pun bertanya, "Dari mana engkau datang?" Unta itu menjawab, "Dari jalan sebelah sana." Singa pun kembali bertanya, "Apa keperluanmu datang ke sini?" Kemudian unta menjawab, "Apapun yang engkau suruh, aku siap melakukannya." Lalu kata singa, "Hiduplah dengan kami dengan aman, dan aku akan bertanggung jawab untuk melindungimu." Akhirnya hiduplah si singa dan unta tersebut begitu lama. Hingga suatu hari, singa pergi untuk mencari mangsa agar ia bisa makan. Kemudian, ia bertemu dengan seekor gajah dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara keduanya. Tapi gajah tersebut berhasil kabur, sehingga singa terluka sangat parah hingga badannya berdarah. Sesampainya di kandang, ia tidak bisa menggerakkan badannya seperti biasa, apalagi untuk memburu hewan. Sehingga 3 temannya pun tidak bisa makan, karena mereka setiap hari makan dari hasil buruan singa.
Mereka bertiga pun merasakan lapar yang sangat. Hingga sampailah berita tersebut kepada singa. Sungguh, kalian sudah berusaha menahan lapar dan hari ini kalian perlu makan. Kemudian mereka berkata, jangan pikirkan kami. Sungguh kami merasa kasihan jika melihat keadaanmu yang seperti itu. Semoga kami bisa mencari makan untukmu. Singa terharu mendengarnya. Mereka pun pergi meninggalkan kandang singa dan mencari tempat untuk berkumpul dan bermusyawarah. Serigala berkata, apa gunanya unta ini berada di antara kita? Dia memakan rumput dan kita memakan daging. Pendapatnya pun tidak berguna bagi kita. Bukankah lebih baik kita datang ke singa agar ia memakannya dan membagikan dagingnya kepada kita? Jakal berkata, ini tidak mungkin bisa dilakukan karena singa telah berjanji akan memberikannya keamanan. Burung pun menimpal, kalau kau tak berani menyampaikannya, biar aku yang berkata kepada singa. Akhirnya burung meninggalkan mereka dan datang menemui singa. Singa bertanya kepadanya, apakah engkau mendapatkan buruan? Burung berkata, sesungguhnya yang bisa berburu adalah mereka yang kuat, sedangkan kami sangat kelaparan dan tidak mungkin berburu. Akan tetapi kami punya ide. Raja bertanya, apa ide kalian? Lalu burung menjelaskan bahwa bagaimana kalau kita menyembelih unta karena unta tidak berguna. Tapi sepertinya singa itu akan memakan unta itu juga. Benar kan, Kak? Benar, singa itu akan memakannya. Dan lupa dengan janjinya. Enggak, singa nggak boleh jadi jahat. Kalian ini ada-ada saja. Baik, ibu akan melanjutkan ceritanya. Raja langsung marah. Sungguh, alangkah busuk niat kalian. Sesungguhnya aku sudah berjanji untuk melindunginya dan aku akan menjaganya dan tidak akan mengingkarinya. Bukankah engkau tahu bahwa sebaik-baik sedekah adalah menjaga saudara kita dari pembunuhan? Burung menyanggah. Saya tahu, wahai Baginda. Tapi bukankah ketika kita dihadapkan pada dua masalah dan salah satunya lebih ringan bahayanya, maka hendaklah kita mengambil yang lebih ringan? Bukankah apabila kita membunuh unta dan dagingnya kita makan, maka kita akan selamat? Sedang apabila kita tidak menyembelihnya, maka kita semua akan meninggal karena kelaparan. Akhirnya singa pun menimbang-nimbang perkataannya. Ketika serigala dan jakal tahu bahwa singa mulai mempercayai perkataan burung, mereka pun datang kepada burung dan merencanakan muslihat. Mereka sepakat berkumpul bersama singa dan unta tersebut. Kemudian setiap orang dari mereka akan mengindahkan perkataan mereka di depan singa agar singa mau memakannya. Sampai tibalah waktunya. Burung mulai berkata, wahai paduka raja, sesungguhnya engkau memerlukan makanan agar engkau kuat kembali, dan aku siap menjadikan diriku makananmu, karena sesungguhnya kami bisa hidup karenamu. Kalau seandainya engkau mati, maka tak ada satupun yang bisa bertahan hidup. Makanlah aku, wahai raja. Lalu serigala dan jakal menyangka, diam engkau burung, sesungguhnya tidak ada gunanya raja memakanmu, karena engkau kecil dan tidak akan bisa membuat kenyang. Jakal pun menawarkan diri dan berkata, wahai tuan raja, aku bisa membuatmu kenyang, maka makanlah aku, sungguh aku rela. Burung dan serigala menimpal, sungguh dagingmu itu tidak enak dan tidak pantas untuk dijadikan makanan raja. Serigala pun seperti itu, menawarkan dirinya agar dimakan. Tetapi dua sahabatnya kembali membantah, hingga akhirnya tiba giliran unta untuk menawarkan dirinya. Setelah melihat apa yang terjadi, terbenak di pikiran unta bahwa tiga temannya pasti akan menolongnya dan membantah agar raja tidak memakannya. Kemudian unta berkata, wahai baginda raja, dan sungguh pasti dagingku sangatlah nikmat. Mereka bertiga pun berkata, sungguh alangkah benar apa yang unta katakan, wahai tuan raja. Akhirnya unta tersebut disembelih dan dijadikan hidangan untuk singa dan mereka. Nah, begitulah ceritanya.
Ya, sungguh disayangkan, Bu. Padahal singa itu ingin mempertahankan unta agar tetap hidup. Tapi ia pun terhasut oleh teman-temannya. Ya, begitulah Aruni. Meskipun sang singa sangat kuat mempertahankan prinsipnya untuk melindungi unta, akan tetapi karena teman-temannya lemah dalam prinsip, maka jadilah seperti itu. Oh, aku mengerti sekarang, Bu. Dari cerita Ibu, aku pikir kita harus lebih hati-hati dalam memilih pertemanan. Karena meskipun kita sangat hebat, pintar, cerdas, kalau kita berteman dengan lingkungan yang buruk atau orang-orang yang malas, maka kita akan terbawa malasnya. Benar kan, Bu? Nah, benar. Intinya, kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita harus melihat dulu sikap mereka. Apakah dengan berteman mereka kita akan menjadi lebih baik atau malah sebaliknya? Dan jangan sampai ketika berteman dengan mereka kita malah menjadi lebih buruk. Kan itu sungguh rugi ya. Ibu benar. Maafkan Aruni ya, Bu. Nilai Aruni turun, Aruni jadi malas karena Aruni salah memilih teman. Maafkan Aruni ya, Bu. Tidak apa-apa sayang. Kalau mau teman-temannya harus Aruni ajak dalam kebaikan. Aruni bawa main aja ke sini. Atau Aruni gabung sama teman-teman yang soleh dan soleha aja. Betul tuh, kita gak boleh asal pilih gaul. Adek udah deh gaulnya sama abang aja, biar jadi hebat kayak abang. Hahaha. Ih, apa sih kak? Sombong amat. Kalian ini. Mereka pun tertawa dengan harmonis. Aruni sekarang akan lebih memilih dengan siapa ia bergaul. Kata ibu, baik dari golongan beradab maupun sederhana, yang dilihat adalah akhlak mereka. Karena sekuat apapun kita, jika dikelilingi lingkungan yang buruk, tentu akan berpengaruh pada kita. Seperti singa yang menjadi lemah dalam prinsipnya melindungi unta. Nah, begitulah kisah dari cerita tersebut. Semoga banyak menginspirasi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.